Asep Parantiga. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Politeknik Negeri Medan yang sudah memberikan kesempatan buat saya dan teman-teman untuk bersilaturahmi dan mencari solusi yang terbaik terkait dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin operator bisa ditampilkan slide saya. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, saya tidak akan membahas mengenai teori-teori atau hal-hal lain yang tadi atau nanti juga akan dijelaskan oleh para pembicara-pembicara lainnya. Kami hanya akan memaparkan secara singkat hasil survei yang kami lakukan sejak minggu lalu, dimulai tanggal 8 Mei, dan perhitungan sementara ini kami lakukan pada tanggal 12 Mei pada pukul 20.00. Alhamdulillah survei ini mendapat respon baik dari lembaga pendidikan maupun pihak industri yang mayoritas adalah dunia perhotelan. Dari total responden ada 114 lembaga pendidikan dan 133 dari hotel. Baik, langsung saja kita lihat hasilnya di slide kedua. Slide kedua, Pak. Ini udah slide 4. Oke, slide kedua. Ini udah slide 5. Ya, slide 2. Kalau dilihat di sini ada sebarannya cukup merata dari ujung timur sampai ujung barat. Ada 19 provinsi asal responden lembaga pendidikan, didominasi di Jawa Barat dan Jakarta. Kemudian ada 17 provinsi asal responden industri, didominasi hotel-hotel yang berada di Jawa Barat dan Jakarta juga. Next slide. Nah, jenis pendidikannya, alhamdulillah ada banyak SMK, ada 78 SMK dan 32 perguruan tinggi pariwisata. Kemudian ada 133 hotel yang ikut survei ini. Terima kasih kepada IHGMA dan HRMA yang cukup aktif membagikan kuesioner ini. Next. Nah, terkait dengan slide keempat, ini job title, ternyata banyak Ibu Bapak job title-nya. Di sekolah sebagian besar yang mengisi itu adalah wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, karena ini biasanya yang di SMK. Kemudian di perguruan tinggi rata-rata sebutannya training koordinator. Kemudian kalau di hotel ada personalia manager, HR manager maupun personalia manager. Next. Jurusannya yang dikirim paling banyak untuk mengikuti PKL itu adalah jurusan perhotelan, kemudian diikuti tata boga, lalu usaha perjalanan wisata, dan sedikit MICE. Sebagian besar mengirimkan training pada semester 4 dan semester 3 serta semester 5. Next. Lalu mari kita lihat apa yang menjadi kebijakan selama pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun industri. Next. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dina, selama pandemi ini sudah tidak ada lagi mahasiswa yang masih melakukan training di industri hotel, restoran, ataupun perusahaan pariwisata lainnya, karena mereka sebagian besar sudah tutup. Kecuali ada 13 sekolah dan perguruan tinggi yang anak didiknya masih melakukan training nih. Nah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi nih. Ada SMK Negeri Praya, SMK Negeri 2 Cirebon, SMK Santa Maria, SMK Negeri 2 Pangkep yang merespon bahwa siswanya masih ada di industri. Kemudian ada Podomoro University, STP Ambarukmo Yogyakarta, Stipram sama Unisbank Semarang, Poltek Par Lombok, sama ada satu LPK. Nah, ini yang mungkin nanti kita perlu perdalam lagi. Terus juga masih ada hotel yang masih menerima training selama COVID-19 ini. Di antaranya ada Hotel Crown Plaza Jakarta, Grand Hyatt Jakarta, Horizon Ultima Bekasi, Hotel Royal Bandung, Patra Cirebon, dan Horizon Semarang, sama Horek Coach Royal Surabaya. Next. Slide berikutnya, Pak. Oke.
Nah, rata-rata training itu diselesaikan berhenti itu di minggu kedua dan minggu ketiga setelah pemerintah mengumumkan pasien COVID-1 dan 2. Bahkan ada beberapa sekolah yang lebih reaktif lagi. Di minggu pertama itu mereka sudah menarik mahasiswanya dari industri atau siswanya dari industri. Next. Operator. Bisa next slide. Ya, syukur alhamdulillah, walaupun anak-anak sudah dipulangkan sebelum periode training berakhir karena COVID-19, sebagian besar mereka masih mendapatkan sertifikat dari hotel dan industri pariwisata. Begitu juga pada saat kita tanyakan ke pihak hotel, mereka juga memberikan sertifikat kepada siswa atau mahasiswa yang dipulangkan, walaupun mereka belum menyelesaikan periode trainingnya. Next. Lalu, hal-hal apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar siswa dan mahasiswa yang tidak mendapatkan sertifikat, karena tadi ada beberapa yang tidak memberikan sertifikat juga, industri, agar terpenuhi kewajibannya. Di antaranya mereka melakukan dengan cara meminta kebijakan dari hotel untuk memberikan surat keterangan pernah training. Yang kedua, memberi tugas pengganti, bisa tulisan ilmiah, laporan kerja, atau wirausaha. Yang ketiga, nah ini cukup ekstrim, mengirimkan kembali PKL ke industri setelah pandemi COVID ini berakhir. Dan yang keempat, online class, serta meminta surat keterangan dari hotel. Next. Nah, ini tadi sayangnya hanya 19,5 atau 26 hotel yang masih mau memberikan webinar kepada mahasiswa atau trainee-nya saat mereka dirumahkan. Di antaranya Hotel Crown Plaza dan atau Santika Premier Yogyakarta. Materi-materi yang diberikan antara lain ada protokol kesehatan COVID bagi hotelier, service excellence, standar grooming, nilai-nilai dasar perusahaan, ada leadership, service and technical skills sesuai dengan departemen masing-masing. Next. Nah, ini tadi yang Ibu Dina tawarkan sebenarnya, karena sekarang kan banyak hotel-hotel yang HOD-nya mungkin tidak terlalu tight jadwalnya. Saat ditanyakan ke industri, apakah mereka berkenan untuk memberikan webinar, hampir sebagian besar mereka menjawab berkenan. Nah, ini yang nanti perlu kita elaborasi. Sayangnya, hanya ada 42,1% dari pihak sekolah yang berkeinginan untuk mengundang pihak industri untuk melakukan webinar, guna memberikan persiapan kepada siswa atau mahasiswanya yang akan dikirim ke industri untuk PKL. Next. Nah, bagaimana kebijakan yang dilakukan kedua pihak terkait PKL setelah pandemi ini nanti selesai? Next. Oke. Baik dari pihak pendidikan maupun dari pihak industri menyatakan keyakinannya bahwa setelah pandemi ini nanti berakhir, mereka akan tetap dapat mengirimkan mahasiswanya dengan menerima jumlah trainee yang sama seperti sebelum pandemi COVID ini terjadi. Ada sekitar 41 hotel yang masih wait and see, mungkin melihat tren yang nanti berkembang. Next. Sepertinya antara supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan demand yang dibutuhkan oleh industri sama, di mana housekeeping departemen, kitchen, restoran, dan bar masih akan menjadi departemen atau bagian yang paling banyak menyerap training. Next. Next. Oh ya, ini ya. Ke depan setelah pandemi COVID berakhir, hampir semua lembaga pendidikan setuju jika harus memberikan vaksin COVID-19, karena sebagian hotel juga akan meminta surat telah menerima vaksin bagi calon trainee, selain surat keterangan kesehatan yang selama ini sudah berjalan. Next. Nah, ini yang penting sekali. Semua hotel tetap mengharapkan semua calon trainee memiliki keterampilan dasar
sesuai dengan departemen yang mereka pilih. Namun, mereka juga sadar jika selama pandemi COVID-19, seluruh sekolah atau perguruan tinggi melakukan kegiatan pembelajaran secara online, termasuk kegiatan praktikum, yang tentu akan mengurangi keterampilan dasar bagi siswa mereka. Dan ternyata industri memberikan kelonggaran kualitas keterampilan kepada para calon trainee mereka nantinya. Jadi Ibu Bapak nggak usah terlalu khawatir terkait dengan keterampilan mahasiswanya jika dikirim nanti karena kurang praktek. Next. Nah, kalau ditanya apakah dari elemen kompetensi itu mana yang paling penting, ternyata mereka semua menjawab bahwa yang paling penting adalah attitude. Ya, jadi yang paling penting adalah attitude yang baik, berupa nilai-nilai positif seperti kejujuran, ketekunan, teamwork, dan keramah tamahan. Katanya nih, kalau salah satu GM bilang, skill itu dapat berproses, demikian juga dengan knowledge, tapi dapat bertambah secara berkesinambungan. Tapi attitude adalah modal awal bagi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Jadi attitude, sekali lagi, attitude yang mungkin kita bisa persiapkan selama masa pandemi COVID ini. Next. Nah, ini yang kemarin juga sudah dielaborate dengan hasil diskusi dengan teman-teman lainnya, bahwa yang dibutuhkan selama yang dilakukan oleh sekolah atau perguruan tinggi selama pandemi COVID ini, kemarin Bu Dina sempat bilang bahwa tetap mengadakan praktik dengan kelompok kecil dan memberlakukan metode shift dengan mengacu tetap pada protokol keamanan kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Yang kedua, tetap memberikan kuliah praktikum, namun melalui online. Ini yang kemarin Pak Doni bilang, jangan disuruh cari sendiri di YouTube, banyak tuh. Jadi gurunya harus membuat video tutorial versi guru atau dosen tersebut tentang kegiatan praktikum. Lalu siswa disuruh melakukan di rumah masing-masing. Selanjutnya di-upload ke YouTube, sehingga asinkronus dan sinkronus bisa menghemat kuota yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa maupun dosen. Kemudian pemberian modul kepada mata pelajaran, mungkin untuk yang sekolah-sekolah yang selama ini sudah punya LKS, kemudian siswanya mengisi job sheet dan mempraktekannya. Nah, ini yang mungkin kemarin Pak Anwari bilang dikasih bonus, dikasih kuota internet, tapi kan tidak semua perguruan tinggi, tidak semua sekolah bisa memberikan fasilitas seperti ini ya. Ya beruntunglah untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan kemudahan seperti ini. Next. Nah, ini kita juga tanyakan apa sih yang diharapkan oleh sekolah ke industri. Ya, pertama mereka minta kalau wawancara nanti ke calon trainee pertanyaannya jangan ribet-ribet gitu ya. Apalagi terkait dengan pengetahuan dan praktek karena ya tahu sendiri mahasiswanya lebih banyak libur sekarang dan prakteknya kurang. Kemudian ini klasik ya, pertanyaan klasik sebenarnya, harapan klasik, jam kerja PKL itu tidak diberlakukan sama dengan staf hotel. Kemudian jangan ada overtime katanya. Kemudian shift PKL diberlakukan hanya morning shift. Kemudian proporsi kerjanya disesuaikan dengan usia mereka. Kemudian yang paling penting ini ada coaching untuk siswa ataupun mahasiswa. Karena kadang-kadang selama di industri itu anak-anak dibiarkan begitu saja tanpa ada coaching yang khusus mereka agar mereka bisa mendapatkan bukan hanya keterampilan tetapi pengetahuannya juga bertambah. Next. Slide terakhir. Nah, terus dari pihak industri kita tanyakan juga apa sih yang mereka harapkan? Kembali lagi yang mereka tekankan adalah attitude. Karena dari attitude semuanya skill maupun knowledge itu bisa didapatkan dengan cepat jika memiliki attitude yang baik. Mulai dari kedisiplinan, kemudian jujur, ulet, mandiri, kreatif, serta yang paling penting adalah bisa bekerja dalam sebuah tim. Dan pihak hotel juga minta pola hidup bersih yang harus ditekankan kepada siswa maupun mahasiswa mulai dari level sekolah. Nah, ini tadi yang mungkin juga selama ini menjadi usulan. Kita libatkan praktisi, link and match antara industri dan pendidikan itu sangat penting. Mulai dari penyusunan kurikulum hingga proses belajar mengajar.
sehingga sekolah selalu up to date dengan kebutuhan industri. Dan yang terakhir, ya ini yang klasik ya, kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan itu saja mungkin hasil survei sementara kami terkait dengan kolaborasi pendidikan dan industri dalam menciptakan SDM unggul melalui PKL pasca COVID. Kami yakin nanti masukan dari Ibu Bapak di saat diskusi ini nanti berlangsung akan menjadi perbaikan di saat hasil riset ini nanti dipublikasikan. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada para responden yang sebagian besar juga hadir di kegiatan ini. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Dr. Asep atas paparannya tentang hasil daripada riset yang mudah-mudahan nanti dipublikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Banyak. Selanjutnya kami persilakan sebagai materi ketiga, yaitu Bapak Dr. Zulkifli Arahab, MM.Par, untuk dapat mempresentasikan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Dr. Zulkifli Arahab. Baik, terima kasih Bang Kadir. Jadi kan abang ya, orang kelihatannya orang Tapanuli Selatan ya abang ini ya. Jadi dari Panwal bilangnya abang gitu. Boleh minta dibantu itu teman-teman yang slide-nya tadi, operator. Ada? Mbak Oni mana Mbak Oni? Ada Pak Anwari? Sembari nunggu PowerPoint, Pak Zul mungkin bisa dimulai ngobrol dulu, nanti PowerPoint-nya menyusul. Oke. Baik, selamat siang Ibu Bapak. Jadi kami di sharing saja nih ya, di Politeknik Pariwisata Palembang itu adalah salah satu perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah, kami ini adalah institusi pendidikan pariwisata kelima yang dimiliki oleh Kemenpar. Yang pertama di STPNHI Bandung, yang kedua di Politeknik Pariwisata Bali, kemudian Politeknik Pariwisata Medan, Makassar, Palembang, dan Lombok. Sebetulnya kami Pak Zul, suaranya mohon agak besar Pak Zul, teman-teman nggak bisa dengar suara Bapak. Oke. Halo, kedengaran Pak Anwari? Tambah lagi Pak, ya. Volumenya. Udah ini, udah besar volumenya Maksimal. nih. Udah maksimal nih. Ya, bagus. Udah. Oke Pak, lanjut. Oke. Good. Nah, jadi kami adalah kelima didirikan tahun 2016. Jadi ini kami ini kalau di PTNP Kemenpar ini kami ini anak bawang Ibu Bapak. Ya. Oke, jadi kami akan coba juga sharing kepada Bapak Ibu sekalian semuanya bagaimana penanganan, kalau di kami itu istilahnya PKN. Jadi PKN di kami itu ada 2 periode dalam setahun. Jadi periode Januari ke periode Juni, kemudian periode Juli ke periode Januari. Jadi back to back. Kenapa back to back? Karena memang agar kami bisa mensuplai atau memfasilitasi tenaga trainee untuk teman-teman di industri dan juga di hotel. Nah, kemudian kepentingan di sisi kami, di lembaga pendidikan kami, di Politeknik Palembang, supaya kesinambungan program pembelajaran atau PBM pun ini sustain begitu, tidak ada yang berhenti. Jadi setelah mereka batch pertama keluar, kemudian batch ke-1 masuk, batch kedua berangkat, begitu seterusnya. Next, silakan slide berikutnya. Nah,
di kami adalah PKN merupakan bagian dari kurikulum yang wajib diikuti oleh seluruh peserta atau mahasiswa Poltekkes Palembang. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada dua batch dalam setahun, dan biasanya itu mereka minimal menyelesaikan 20 minggu. Sehingga sebetulnya SKS yang ada untuk PKN ini, program PKN ini adalah 10 SKS, seperti itu. Kemudian berdasarkan persiapannya, kami itu seharusnya sekarang sudah menyiapkan tes kesehatan, tes psikotes, interview, dan seterusnya supaya bisa nanti beberapa lokus hotel yang tersebar di Indonesia ataupun di luar negeri. Lanjut. Nah, sedikit saya mengambil literatur dari referensi dari BNSP, yaitu terkait dengan siklus pengembangan SDM berbasis kompetensi, karena memang inilah yang akan kita lakukan dan kita kerjakan untuk mengirim kepada teman-teman di industri untuk melakukan internship, apakah memang sudah sesuai match dengan kebutuhan industri dari apa yang sudah kita lakukan di dunia kampus. Karena sebetulnya PKN itu kalau kita kirimkan ke industri itu bukan menjadi tenaga kerja murah begitu ya, atau tenaga kerja yang memang bisa diperlakukan semena-mena, tetapi ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang memang harus diperhatikan oleh pihak industri, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan di luar daripada apa yang sudah kita tetapkan. Untuk itu, misalnya kami sebelum mengirimkan PKN ke industri, kami melakukan MOU terlebih dahulu dan membahas skema-skema atau skup-skup apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kami ketika mereka PKN. Nah, ini sudah kelihatan dari lembaga pendidikan, kemudian bagaimana kita mengembangkan modul, kemudian proses PBM-nya berbasis kompetensi kinerja ini juga kita lakukan. Kemudian pihak BNSP atau LSP itu melakukan uji kompetensi, kemudian asosiasi industri atau perusahaan melakukan fasilitas penempatan rekrutmen sampai mereka siap kita lepas kepada pasar kerja. Lanjut. Mohon dilanjut aja, ini skip aja dulu. Ya. Nah, hal-hal yang mendasar perlunya antisipasi penanganan PKN. Di kami ini PKN periode Juli 20 dan Januari 21 sebetulnya yang akan kita kirimkan. Yang pertama adalah keberlangsungan proses belajar mengajar pasca pandemi COVID. Kemudian industri hotel, terutama di Kota Palembang juga sama, atau di Indonesia itu sudah hampir 1.200 sekian. Kemarin kita melakukan webinar dengan Pak Haryadi Sukamdhani. Itu ada hotel yang terpapar COVID dan akhirnya diputuskan untuk tutup, baik itu untuk yang international change ataupun yang local change. Sehingga bisa dibayangkan yang tersebar di Indonesia ada 1.200 sekian hotel itu sudah ditutup, dan bagaimana karyawan bisa melakukan aktivitas atau melanjutkan hidup, ataupun bagi kami trainee-trainee yang melakukan PKN selama 6 bulan di hotel tersebut. Kemudian ketika kita menjawab ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, sudah ada ilustrasi dari pemerintah, ada beberapa stage, ada beberapa fase pertama, kedua, ketiga, kapan, dan bagaimana penanganannya, itu pun kami ikuti dengan protokol yang ada. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa PKN itu memiliki bobot 10 SKS, jadi cukup besar. Ya, biasanya PKN ini adalah bagaimana mahasiswa bisa berlomba-lomba untuk memperbaiki IPK kumulatifnya di semester berikutnya, karena memang SKS-nya cukup besar ya. Dalam waktu 20 minggu mereka melakukan internship baik di dalam dan di luar negeri. Kemudian, karena kami baru memiliki 4 program studi, 3 diantaranya program studi di bawah hospitality, dan 1 program studi di bawah manajemen perjalanan, sehingga kami mencoba mengidentifikasi lokus-lokus PKN apa saja, di mana saja yang memang sesuai. Nah, sekarang ini kami sudah mulai memodifikasi untuk program studi seperti tata hidang dan SKU atau culinary art. Ini tidak melulu kepada industri perhotelan, tetapi bisa juga kita insert teman-teman ini, mahasiswa ini, untuk belajar di industri restoran yang memang sesuai
sesuai dengan capaian pembelajaran yang kami miliki di masing-masing semesternya untuk program studi tata sidang dan SKU. Lanjut. Nah, kemudian ini potret mahasiswa kami yang akhirnya kami paksa untuk berhenti melakukan PKN, dan alhamdulillah saya baru mendapat informasi dari kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia bahwa kami sudah bisa memulangkan mahasiswa kami yang sedang melakukan PKN di Malaysia dan di Kuala Lumpur dan di Penang sebanyak 9 orang yang terkena lockdown berkepanjangan di Malaysia. Alhamdulillah kita bisa memulangkan, tadi saya dapat surat, itu tanggal 18, insya Allah sampai tanggal 19 di Palembang, ini dalam keadaan sehat diinformasikan. Sehingga mereka menyatakan bahwa ini adalah force majeure, dan mereka meluluskan 9 mahasiswa yang sebetulnya itu belum genap sampai dengan 5 bulan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal itu. Sehingga ini kita luluskan, sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat yang sudah bisa menjadikan nilai 10 SKS untuk di semester 4, untuk program Diploma 3, dan semester 5 untuk program Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Nah, ini penanganan yang kami lakukan. Yang pertama adalah di Kota Palembang dan di Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah untuk dalam negeri, catatan kami punya 30 hotel partner yang tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kami sudah merumahkan mahasiswa sampai dengan situasi kondusif dan atau memulangkan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan antara hotel dan pihak kampus. Ini alhamdulillah mereka semuanya sudah aman di rumah. Mereka sudah di keluarga mereka masing-masing, sehingga sedikit terbantu beban kampus dalam tanda kutip meyakinkan bahwa anak-anak kita itu memang tidak terinfeksi atau terpapar COVID-19. Kemudian yang kedua, tetap memberikan sertifikat atau surat keterangan sudah melaksanakan PKN. Sangat beruntung bagi PTNP di bawah Kemenpar yang sudah memiliki hotel praktik. Seperti di Bandung ada NH Hotel, kemudian di Medan ada Ahmad Tahir Hotel, yang di mana mereka juga sebetulnya bisa kita menjadikan tempat atau lokus untuk melakukan internship selama 6 bulan. Kemudian tetap memberikan nilai kepada mahasiswa oleh industri dan dosen, karena ini memang sifatnya memang unpredictable atau force majeure yang tidak diinginkan oleh pihak manapun, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi di awal secara eksplisit bahwa penanganan PKN itu di kami itu ada 2 batch dalam setahun itu. Jadi kita menghitung mahasiswa itu 20 minggu. Nah, tetapi apakah yang ke depan ini, karena tadi kalau kita lihat ada stage ya, pemerintah mengatakan bahwa tanggal 15 Juni itu kemarin kebijakan dari Presiden Republik Indonesia yang dipaparkan oleh Kemenko Perekonomian, bahwa tanggal 15 Juni itu di stage ketiga itu kita sudah bisa melaksanakan aktivitas PBM atau pembelajaran. Walaupun memang ada beberapa protokol yang harus dilakukan dan mungkin sifatnya bisa kita lakukan by shift misalkan, seperti itu pengaturannya. Sehingga intinya sebetulnya adalah untuk bagaimana mahasiswa itu dan dosen itu tidak banyak berkumpul di kampus. Nah, ini yang bisa menjadikan pemikiran, sehingga apakah kita bisa lakukan penekanan jumlah minggu ketika kita kirim mahasiswa untuk melakukan PKN, hingga bulan Agustus sebetulnya mereka masih bisa jalan kalau memang kondisinya semua sudah kondusif, baik itu pihak hotel ataupun pihak restoran ataupun di dalam dan luar negeri. Lanjut. Ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa menunda atau switch kepada pelaksanaan PKN menjadi alternatif bagi kami, Ibu Bapak. Sehingga kalau program Diploma 3 Sarjana Muda di tempat kami itu melakukan PKN adalah di semester 4. Nah, kemarin kita rapat di Senat, Bapak Ibu, bahwa apakah kita bisa lakukan ini di semester 5. Sehingga semester 4 itu kita lakukan pada saat kita lakukan untuk kelas teori
yang sebetulnya adalah materi-materi atau kelas-kelas teori yang ada di semester 5. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan untuk program studi diploma 4. Ya, kemudian juga mempertimbangkan pelaksanaan PKN fokus saja di Kota Palembang, tapi tanggal 12 Mei kemarin kami baru mendapatkan SK dari Menteri Kesehatan bahwa PSBB di Kota Palembang telah ditetapkan. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kami di Palembang, Ibu Bapak, bagaimana kita bisa melakukan terobosan melakukan PKN di Kota Palembang kalau PSBB-nya memang baru mulai kemarin. Seperti itu. Lanjut, silakan. Nah, ini penutup terakhir. Jadi harapannya adalah agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ini harapan kita bersama, Ibu Bapak. Dan bagaimana dengan protokol baru dan bagaimana dengan new normal yang baru, kami pun di pihak kampus, tidak aja di pihak industri, melakukan SOP untuk mengantisipasi new normal yang baru. Contoh misalkan kami melakukan disinfektan di seluruh fasilitas praktik yang ada di kampus, baik itu di dapur, di restoran, di laundry, di housekeeping, di mock-up room, semuanya kita lakukan disinfektan untuk melakukan SOP ketika new normal ini kita harus siapkan. Karena tahun ini kita sedang menerima mahasiswa baru, sehingga mudah-mudahan kalau pasca COVID ini selesai, ya kita bisa melakukan sekolah praktik sebagaimana yang sudah kita lakukan bersama-sama. Saya rasa itu, Ibu Bapak, ringkasan singkat apa yang kami lakukan di Politeknik Pariwisata Palembang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Zulkifli Harahap atas paparannya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan kepada Bapak Dr. Arif Zulkarnain untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat kami persilakan, waktunya kira-kira 10 menit Pak ya. Mohon maaf. Silakan Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, seluruh Indonesia, saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul Qadir, terima kasih atas waktunya. Bang Anwari, Bang Zul, Ibu Dina, Bang Asep, dan buat guru kami Pak Putu Laksaguna, semoga kita semua sehat selalu. Izinkan saya untuk memberikan sedikit 10 menit ya, 10 menit kurang, nggak apa-apa, 37, untuk sharing ya, apa yang kami lakukan dari segi perguruan tinggi swasta nih ya. Kalau di Poltekpar itu under Kementerian Pariwisata, kalau kami kan masih ada menyinggung dikti-diktinya sedikit ya. Oke, kita mulai di slide pertama. Ini saya sengaja ambil gambarnya kampus, karena September lalu kami ke tempat Bang Anwari nih, sana nih, lihat-lihat gedung ya, fasilitas lain, pakai golf car putar-putar di sama Pak Anwari di driving. Oke, kalau yang di saya next lagi, ada 3 objektif ya. Bismillah. Ada 3 objektif yang akan saya diskusikan di sini. Yang pertama adalah perubahan struktural akibat COVID-19 dan juga benchmark ya terhadap institusi pendidikan ke beberapa negara di dunia. Terus juga ada baru saya dapat dari Profesor Naim mengenai keputusan untuk kampus Merdeka ya, 3 semester di luar prodi, ini juga akan kita sharing bagaimana mengantisipasinya. Dan terakhir adalah implementasi bagaimana short term dan long term kita untuk memberikan yang terbaik buat mahasiswa. Oke, next. Boleh slide selanjutnya. Ya, singkat saja, saya dari Pastry and Bakery ya di NHI Bandung, terus S1 di Finance, UNAS, S2 dan S3 di
Trisakti, Hospitality dan Service Management. Kebetulan saya adik kelasnya Dr. Dina. Terus dari karir, dari Baker di Jakarta Hilton, terus ke Perancis kapal pesiar, di Swasser, waiter, sommelier, kita bareng waiter sommelier dengan Dr. Asep sama-sama wine butler. Dr. Asep di Australia, saya di Perancis. Balik ke Indonesia jadi banket, sales manager, assistant director of sales rooms, dan juga operation manager terakhir di general manager untuk 3 hotel, Discovery Hotel Pekanbaru, Grand Paragon Jakarta, dan juga Neo Aston. Terus untuk dosen vokasi ada 3 kampus, 4 kampus ya sebelum saya berlabuh. Pertama Trisakti dari 2007, Podomoro dan juga Poltekpar Jakarta International Hotel. Terus saya ke BINUS dari 2017 ya. Mulai di Research Coordinator, setelah itu Head of Business Hotel Management untuk kampus Bekasi. Terus, next. Ya, perubahan struktural yang terjadi antara 2 bidang yang kita lihat sekarang, antara bidang pendidikan dan bidang kerja, sangat krusial. Semuanya sudah fokus pada pembelajaran jarak jauh. Ya, ini bagaimana kita melengkapi sistem digital kita untuk dapat berkomunikasi dengan mahasiswa kita, berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Dan juga adanya tekanan finansial, ada beberapa orang tua juga yang mempertanyakan kira-kira apakah dapat special rabat gitu ya. Yang di dunia kerja, dengan penurunan revenue operasional yang tertutup juga semuanya agak terganggu ya. Tapi di certain area seperti telekomunikasi di luar hotel manajemen ya dan tourism itu masih bisa. Ada beberapa, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana teman-teman di industri kulineri dapat bertahan ya, bertahan untuk terus bisa survive dan bisa tetap profit gitu. Next lagi. Oke, kita selanjutnya kita melihat bagaimana kita bisa membenchmark ya sistem pendidikan kita, khususnya di vokasi. Bagaimana di China sudah menerapkan, dia menawarkan sertifikasi keterampilan. Jadi matching vocational school dengan perguruan tinggi untuk menawarkan. Bisa dibilang kalau misalnya yang sederhana sekarang, apakah cooking certificate atau barista bisa kita tawarkan kepada perguruan-perguruan tinggi, karena di kami di BINUS juga yang mau belajar kopi, yang mau belajar basic cooking justru dari ini ya, dari kampus, dari prodi-prodi lain ya. Kita dilihat di sini kita sudah menawarkan juga minor program. Jadi di kami ada sekitar 50 program studi. Jadi mahasiswa bisa mendapatkan ataupun mengambil mata kuliahnya di hotel manajemen, padahal dia dari jurusan lain. Ini sudah mulai diterapkan di kami ya. Terus juga kalau kita lihat di Jerman adalah salah satu negara yang sangat kuat di bidang vokasi, khususnya engineer gitu ya. Dia sudah pelatihan ganda di bidang vokasi. Next juga ada Singapura. Di sini bagaimana mereka merge gitu ya dengan industrinya, kerjasama yang kuat dengan keterampilan. Oke, kepemilikan dan keterkaitan dengan industri, magang, pengembangan kurikulum dan pelatihan guru. Jadi sudah dapat diberikan masukan ya daripada industri. Oke, next. Boleh slide selanjutnya.
Ya. Ini saya dapat cuplikan dari Kampus Merdeka, dari Prof. Naim kemarin yang di tanggal 11 Mei ya, bahwa nanti ke depannya di perguruan tinggi Underdikti itu ada 3 semester yang mahasiswanya di luar ya. Jadi 1 semester di berbeda kampus. Nah, ini kita harus pikirkan juga perguruan tinggi yang Underdikti bagaimana mengelola program studi untuk dapat mengambil mata kuliah di kampus lain. Ya, kalau yang kita sudah making sekarang adalah 2 semester internship. Ya, menurut Dikti ada 8 sebenarnya ya program pengkayaan enrichment bagi mahasiswa ya. Ada magang yang sudah kita jalankan sekarang. Ada juga ke desa PKN zaman dulu ya. Terus juga kampus mengajar. Pertukaran pelajar, exchange, terus juga research. Nah ini research dan proyek desa ini yang sangat kecil lah ya. Kami di BINUS di hotel manajemen sendiri dari 5 track yang diberikan kepada mahasiswa rata-rata 90% itu ke magang. Terus yang kedua itu di study abroad ya. Ada beberapa mahasiswa kami yang studi di Korea begitu ya, dia bisa juga. Terus kewirausahaan kita buka juga ini ya, kewirausahaan, proyek mandiri dan juga proyek kemanusiaan. Next. Ya. Singkat saja mengenai strategi pelaksanaan internship sekolah vokasi ya. Dapat kita lihat ini ada 4, saya rumuskan 4 ya, saya coba. Kita melihat kurikulum sebagai dasar acuannya. Kalau misalnya yang dihitung untuk mahasiswa kita, mereka ke industri, misalnya contohnya food preparation, ya. Apa yang kami lakukan di sini, kita membuat project lah ya kepada mereka. Bisa saja misalnya setelah kita tarik dari internship ya, membuat project, apakah per grup atau per individu, untuk membuat PPT atau membuat video, bisa juga seperti itu. Terus juga kita lihat SWOT analisis untuk internal dan eksternal analisis kita, apakah kita kuat ataukah sumber daya kita cukup kuat untuk melayani bandwidth ataupun infrastruktur kita, atau dosen-dosen. Yang kita alami sekarang bukan hanya mahasiswa saja yang ada terkendala karena lokasi dan letak geografis, ada juga dosen-dosen yang memang sama ya seperti itu ya. Terus juga ini actionnya ya, kita create, execute smart ya, program dan involve stakeholder. Di foto-foto terakhir saya banyak memberikan contoh bagaimana kita membuat program. Contohnya kita lagi bikin guest lecture ya, weekly guest lecture untuk bukan hanya dari Jakarta, dari belahan dunia yang lain gitu ya. Terus juga ada entrepreneurship yang kita bikin. Yang terakhir di sini adalah simple project dari Prodi, karena kita para dosen Prodi yang memahami bahwa untuk front office itu kompetensi dasarnya seperti apa, untuk kulineri kompetensi dasarnya seperti apa, dan kita juga memfasilitasi dengan sertifikasi ya. Ini learning management system yang infrastruktur yang memang dibangunnya bukan pada bulan-bulan pandemik ya. BINUS University sudah mempersiapkan ini untuk kita punya total 35.000 student aktif, di mana 30 ribuannya reguler dan sekitar 5 ribunya itu BINUS online learning. Nah ini kita menggunakan Webex meeting dan juga BINUS Maya, ada 2 itu. Zoom juga kita pakai, kita bisa sampai 300 partisipan untuk per sekali event. Next lagi. Habis ini oke. Ya, ini event-event yang kami laksanakan di 23 April kemarin. Kita mengundang guest lecture dari Waldorf Astoria Beverly Hills ya.
Chef Deden ini juga yang berhasil di Amerika, dan juga ada satu sesi culinary entrepreneurship ini besok pagi ya, kami akan melaksanakan ini dengan Chef Kamal. Karena saya melihat Chef Kamal ini pas begitu COVID dia malah bisa orderannya melejit. Nah makanya ada create profit melejit saat COVID. Ya apa-apa saja yang dia jual, apa-apa saja yang dia create tentang method of cooking, tentang vakum, tentang equipment, tentang how to bake, ya, how to grill. Nah itu kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa. Mohon doa Bapak Ibu semua biar bisa lancar. Ini dibuka oleh kampus direktur kami, Prof. Idris. Next lagi. Slide selanjutnya boleh. Ya, tadi pagi ini jam 7.20 saya sudah mengajak salah satu GM dari Marriott Group, ya, Dr. Dino, untuk memberikan pada mata kuliah service management, bagaimana forecasting service. Benar kata para fasilitator yang lain bahwa mereka sangat terbuka untuk memberikan sharing session terhadap apa-apa yang terjadi di industri perhotelan. Dan yang kedua juga, kalau misalnya Zoom ada kesulitan, ternyata IG, live IG juga. Sekarang lagi, karena mahasiswa lebih familiarnya dengan IG, kalau saya masih Facebook, ya, ini ternyata untuk IG kita permudah lagi, ya. Saya kontak itu teman saya dari Semarang, Sito, Mas, boleh nggak sharing IG-nya ke ini? Oh, monggo, ya. Kita bicara tentang human resources, ya. Next lagi. Terus habis ini ya, ini juga jadi kita menggunakan menggunakan networking kita. Kita lihat bahwa ada produsen-produsen atau food ingredient yang mereka juga melakukan show gitu loh. Jadi Bapak Ibu semua jangan kita fokus yang kita bikin video juga, ya. YouTube juga nggak apa-apa juga. Mari kita lihat. Jadi mahasiswa biar bisa compare gitu loh, teknik masaknya apa nggak apa-apa. Jadi biar mereka menganalisa, nanti kita yang meluruskan apa yang benarnya gitu, apa yang memang ternyata faktor panasnya, ternyata faktor provingnya kalau di bakery gitu ya. Ini demo baking juga mereka juga sudah bikin ya. Dengan IG, live IG dari Gold Bullion, terus juga ada produsen machinery supplier dari Modena juga memberikan, ya. Jadi ada juga ini Chef Kong ini ya, masak di rumah ada Sasa. Nah ini kalau Bapak Ibu misalnya nanti kontak dengan kami gitu, kita sama-sama bisa share informasi-informasi apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, jadi kita semua sama-sama maju gitu. Okay, next. Ya, national dan international collaboration, ini bagus juga. Apa yang kita lakukan hari ini, ada Bang Zul, ada Bang Anwari, NHI, di luar NHI ya, seluruh Indonesia kita sama-sama merapat ya. Terus juga e-learning, kemarin dari Taylor University kasih banyak kali masukan ya. Ini next kita bisa research collaboration ya, ini welcome juga. Terus next lagi terakhir ini dari saya. Ini adalah advice dari kami ya, di minggu lalu di webinarnya Bang Zul ya, bahwa mari kita sertakan asosiasi. Ya, nanti habis ini ada dari IAGMA, tolong ini Bang Anwarinya di support ya, para GM, para dev head asosiasi, ada housekeeping, ada IFBEC, ada chef association, ada frontliner itu please help the education sector untuk bisa sama-sama sharing ya, baik itu pas during COVID ataupun nanti pas udah mau mulai untuk kita PKL. Salah satu lagi yang cukup bagus adalah Ahley Community ya, di Indonesia masih belum begitu banyak ya, ini
Certified Hospitality Educator, Certified Hospitality Hotel Administrator. Nah ini kita rapatkan juga. Saya dapat kontak dari Pak Wiwin dan Ed Kasil di situ. Ya, dia kasih linknya untuk Hutton Wine Seminar. Nah saya sampai ikutkan sekitar 147 student untuk live ya, untuk ikut wine training oleh Bali. Jadi kita bisa tidak hanya Jakarta saja, tapi bisa cross the nation gitu. Sekian dari saya. Terakhir coba habis ya kayaknya ya. Terakhir dari saya itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini kita bisa saling menguatkan dan sama-sama maju. Sekian dari saya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Arif atas paparannya begitu tenang dan kalem gitu ya. Kemudian ada kaitannya dengan apa yang nanti yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Julham tentang Indonesian Hotel General Manager Association. Nah, untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Julham dalam waktu sekitar 7 menit untuk memaparkan. Waktu dan tepat kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Kadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Julham. Saya adalah Ketua IHGMA untuk Sumatera Utara, yang mana saya coba untuk memaparkan sore ini di dalam webinar strategi pelaksanaan praktek kerja nyata ini perspektif lain. Ya, kalau tadi kita sudah melihat perspektif dari dunia pendidikan ya. Nah, kita coba untuk angkat perspektif lain, apa sih yang terjadi di saat ini. Ya, saya coba untuk paparin apa yang terjadi di industri during COVID dan apa yang kita akan planningkan ke depan setelah COVID ini berakhir. Boleh, next slide. Ya, kita sudah melakukan survei ya, PHRI dan HOAT HTL, yang mana survei ini kita ambil, kita adopsi, ya GEMA adopsi, yang disurvei itu 600 dari 667 hotel yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Bali, yang mana menyatakan bahwasanya jika kita bandingkan pandemik COVID-19 ini dengan pandemik sebelumnya yaitu SARS dan H5N1, itu 70% responden menyatakan bahwasanya COVID ini jauh lebih buruk. Dampak yang diberikan oleh COVID ini untuk industri pariwisata terutama perhotelan pada khususnya itu 70% responden menyatakan jauh lebih buruk. Next. Tapi kita juga optimis bahwasanya dampak yang ditimbulkan oleh COVID ini kita berforecast bahwasanya dampaknya itu tidak lebih dari 4 sampai 6 bulan. Ya. 90% para hotelier menyatakan bahwasanya dampak COVID-19 ini tidak akan berlangsung lebih dari 6 bulan. Yang mana kalau kita lihat dari himbauan pemerintah sendiri menyatakan bahwasanya untuk masa tanggap darurat itu akan selesai pada tanggal 29 Mei 2020. Yang mana kita berharap bahwasanya di Juni 2020 kita udah mulai bisa start untuk recovery. Ya. Nah, dampak apa saja yang diberikan COVID untuk industri perhotelan itu bisa kita lihat dari turunnya tingkat pendapatan hotel, tingkat hunian hotel, dan juga average room rate yang selama ini hotel punya. Bisa next slide. Nah, kalau kita lihat dampak kasus COVID-19 untuk tingkat hunian di semester pertama itu untuk di Januari sampai dengan nanti kita forecastkan di
Juni 2020, data yang kita terima sampai dengan Maret 2020 itu menyatakan bahwasanya hampir 50% terjadi penurunan untuk tingkat hunian kamar, yang mana ini dampaknya menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, yang mana tingkat penurunan itu beragam, tapi yang paling tinggi itu terjadi di angka 25% sampai 50%. Nah, untuk di Medan sendiri atau untuk di Sumatera sendiri, tingkat hunian sampai dengan April 2020 itu kita sudah mengalami penurunan sampai dengan angka 60%. Yang mana sekarang menyisakan tingkat hunian itu menyisakan sekarang hanya di kisaran 10 sampai 15%. Bisa next? Nah, kalau dilihat dari penurunan rata-rata harga kamar di semester awal juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya. Mayoritas mengalami penurunan itu berkisar dari 10% sampai 25% harga kamar yang harga rata-rata kamar yang terjadi. Next. Nah, ini memberikan dampak ke total pendapatan hotel untuk di semester awal, karena kita tahu bahwa pendapatan revenue dari penjualan kamar itu adalah didapat dari tingkat hunian dikali dengan harga rata-rata kamar, yang mana ini memberikan dampak yang cukup signifikan, cukup besar ke pendapatan hotel, karena tidak adanya demand lagi yang muncul, tidak adanya lagi demand yang diterima oleh industri, itu mengakibatkan berawal dari pembatasan yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah, akhirnya memberikan dampak yang cukup buruk pada pendapatan hotel. Yang mana kalau kita lihat dari grafik selanjutnya, itu terjadi perbedaan atau gap yang cukup jauh antara apa yang kita forecast-kan dengan apa yang aktual kita alamin, itu terjadi gap yang cukup jauh. Bisa ditunjukin slide berikutnya? Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, bahwasanya kita forecasting untuk budgeting di tahun 2020, itu kita budgetkan untuk di bulan Maret sampai dengan Desember itu kita akan alamin kenaikan ataupun tidak mengalami penurunan. Nah, tapi yang terjadi saat ini adalah terjadinya penurunan dimulai daripada minggu pertama bulan Maret tahun 2020. Di situ start bahwasanya telah diumumkan dampak pandemik ini ke publik. Ini memberikan dampak yang cukup buruk, diikutin dengan pembatasan-pembatasan dan himbauan-himbauan dari pemerintah untuk tidak berkunjung, untuk tidak berkumpul, sehingga memberikan dampak yang cukup buruk ke tingkat hunian hotel dan hotel bisnis pada umumnya. Bisa dilihat bahwasanya apa yang kita budgetkan dengan apa yang kita terima aktualnya itu sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, tapi ini juga tidak akan berlangsung lama seperti yang kita forecastkan sebelumnya, bahwasanya kita cukup yakin semua para hotelier kita yang lakukan survei sebelumnya itu, kita cukup yakin bahwasanya pandemik ini hanya bertahan 4-6 bulan saja. Harapannya ya. Jadi sehingga kita coba untuk memforecastkan jika nanti masa tanggap darurat dicabut oleh pemerintah, yaitu tanggal 29 Mei 2020, kita berharap dari Juni 2020 sampai dengan Desember tahun 2020 itu adalah masa recovery-nya hotel untuk bisa pelan-pelan untuk bisa bangkit kembali, sehingga di tahun 2021 kita sudah harapannya sudah kembali normal. Bisa next slide.
Ya, untuk di Medan sendiri terjadi juga penurunan khususnya di bulan Februari dan Maret. Ya, data ini saya ambil dari STR, perusahaan survei internasional. Jadi mereka yang terus melakukan survei untuk tingkat hunian, harga rata-rata kamar, sama performance dari masing-masing hotel yang menggunakan jasa mereka. Nah, data yang saya peroleh dari mereka itu adalah untuk dari Maret 2020 itu sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan, ya, dan ini akan dialamin lagi untuk lebih parah dialaminnya nanti di April dan untuk di Mei itu sendiri. Dengan harapan seperti yang kita forecast-kan di Juni, kita harapin itu sudah pelan-pelan akan kembali rebound. Bisa next? Ya, dengan berkurangnya pendapatan hotel ini memberikan PR bagi kita di manajemen untuk bisa melakukan atau untuk bisa melihat strategi apa yang akan kita buat ya dengan berkurangnya pemasukan, dengan cost yang mana juga itu ada beberapa yang fix dan variable cost yang harus kita tetap bayarkan. Nah, dari 676 responden itu menyatakan bahwasanya tingkat pengeluaran yang paling besar itu, atau seperti yang kita tahu juga bahwasanya tingkat pengeluaran paling besar itu ada di labor cost ya, atau di karyawan, karena itu adalah pengeluaran yang fix juga. Jadi sehingga kita coba untuk melakukan downsizing. Semua hotel hampir melakukan strategi yang sama, mendownsizing organization chart-nya, sehingga terjadilah pengurangan karyawan. Tapi pengurangan karyawan di sini kita tidak melakukan PHK ya. Ada beberapa hotel yang melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendownsizing hotelnya, karyawannya. Ya, antara lain itu ada yang membuat unpaid leave, ada yang memberikan annual leave dan lain-lain. Ya, tapi hampir semua tidak akan memperpanjang masa kontrak jika kontrak karyawan tersebut habis. Ya, dan tercatat untuk 2.000 hotel yang tutup di Indonesia itu udah lebih kurang 100 ribuan karyawan yang sudah dirumahkan. Ini data yang saya ambil dari PHRI. Nah, untuk Medan sendiri itu ada 35 hotel yang tutup dengan 2.000-an orang yang sudah dirumahkan. Ya, dengan kompensasi yang diberikan kepada karyawan itu beragam, mulai dari 10% sampai 50% pembayaran sampai dengan masa kontrak itu selesai, atau sampai dengan masa COVID ini selesai. Bisa next slide? Ya, hal-hal yang kita buat adalah dengan menciptakannya contingency plan, termasuk di dalamnya kita itu meminimize cost dan expensive. Kita juga mereview business plan, yang mana business plan kita berantakan. Di industri kita di tahun lalu, di akhir tahun kita sudah membuat business plan untuk tahun 2020, tapi begitu di Maret semuanya berantakan. Sehingga kita mereview kembali business plan yang ada, kita mereview kembali cash flow yang ada, dan kita coba untuk melihat kembali pengeluaran-pengeluaran yang bentuknya fix dan variabel. Semuanya kita lakukan pengurangan, dan dampak yang paling besar untuk yang bisa menyelamatkan hotel di masa sekarang ini adalah untuk bisa meminimalkan pengeluaran untuk di labor cost, yang mana itu merupakan salah satu yang cukup besar dan itu yang fixed cost. Bisa next. Next slide, please. Ya, ini yang terjadi ya, dengan tidak adanya atau dengan berkurang jauhnya revenue yang diterima hotel,
dan fixed cost yang cukup besar untuk dari labor cost yang ada di hotel, akhirnya kita harus melakukan downsizing. Nah, akhirnya kita harus cut off salary, kita harus bernegosiasi dengan karyawan, karena memang seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ini merupakan salah satu bisa dibilang force major juga yang tidak kita inginkan, tapi ini terjadi. Ini adalah wabah kita bersama, yang mana ini harus diambil sikap untuk bisa perusahaan tetap survive. Next. Nah, untuk itu kita di awal bulan Maret kita melakukan perhitungan kembali semua pemasukan dan pengeluaran yang ada. Kita hitung kembali, kita sesuaikan kembali, kita coba untuk melakukan penyesuaian, dan akhirnya kita coba untuk meminimalkan pengeluaran untuk dari sisi labor cost tadi. Ya. Jadi ada 4 state yang kita buat. Yang pertama itu adalah kita memfinalkan figur dan payment plan yang akan kita keluarkan. Ya. Dan begitu diambil keputusan untuk bisa merumahkan sebagian karyawan, kita melakukan pertemuan dengan karyawan dan juga dengan labor union. Ya. Sehingga mereka tahu benar apa yang kita alamin dan mereka paham benar dengan apa yang akan mereka terima, ya. Dan mulai daripada pertengahan Maret dan awal April kita sudah melakukan downsizing dari sisi karyawan, dan ini kita harapkan akan berakhir di Mei 2020 seiring dengan dicabutnya masa tanggap darurat oleh pemerintah tanggal 29 Mei 2020, sehingga kita akan masuk ke masa recovery, yaitu di bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020. Yang mana di masa recovery itu, kita akan melakukan rekrutmen ulang dengan new normal standard. Yang mana semuanya sudah berubah. Tatanan untuk operation hotel sebelumnya yang kita tahu bersama, ini untuk ke depan setelah pasca COVID, pasti akan terjadi perubahan semua. Ya. SOP yang sebelumnya kita tahu itu akan berubah, job desk yang biasanya kita tahu itu juga akan berubah, karena memang akan ada job enlargement yang mana nantinya itu beberapa section akan kita combine, beberapa section akan kita multitaskingkan, sehingga jumlah karyawan yang akan direkrut tidak akan sebanyak pada masa sebelum COVID. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, baru nanti setelah selesai di masa recovery, yaitu di awal tahun 2021, seiring dengan berkembangnya market yang ada, kita akan coba untuk melihat kembali apa yang bisa kita tambah dari sisi labor. Nah, untuk sementara di masa recovery, kita akan benar-benar squeeze tight semua pengeluaran, termasuk juga untuk karyawan. Kita akan melakukan job enlargement dan multitasking semua section yang ada. Bisa di next. Nah, ini yang kita lakukan kemarin pada saat downsizing. Ya, kita berikan annual leave, kita berikan mereka long leave, unpaid leave, dan cross support. Ya, yang menarik di industri pada saat pandemi ini kita melakukan cross support. Jadi karyawan-karyawan yang masih bekerja untuk hotel-hotel yang masih buka, itu kita melakukan cross support. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu housekeeping cuma bertanggung jawab untuk kebersihan kamar, nah untuk di masa COVID, ini sudah terjadi cross department. Ya. Ada yang housekeeping sudah in charge menjadi security, ada IT yang juga in charge menjadi gardener, dan lain sebagainya. Karena memang untuk bisa membantu karyawan untuk tidak 100% tidak menerima gaji, kita coba untuk padat karyakan karyawan-karyawan yang ada dengan melakukan scheduling yang cukup ketat, dengan melakukan scheduling yang
yang multi departemen sehingga mereka tetap bisa bekerja walaupun tidak dalam skup departemen mereka sebelumnya. Nah, ini yang terjadi saat ini di industri. Oke, bisa next. Nah, yang kita harapkan atau kita bisa melihat untuk dari masa setelah COVID ini selesai, ya kita sama-sama aiming bahwasanya kita sama-sama lihat bahwasanya target kita menunggu untuk pemerintah mencabut masa tanggap daruratnya di tanggal 29 Mei. Sehingga di Juni kita sudah bisa mulai recovery period. Ya, kita sudah mulai bisa untuk benah-benah untuk bisa beroperasional kembali untuk hotel-hotel yang tutup dan untuk bisa mengembangkan produknya kembali untuk hotel-hotel yang masih buka. Nah, untuk sekarang hotel yang masih buka itu penjualan kamarnya juga sangat jauh berkurang. Ya. Hotel yang buka sekarang lebih memaksimalkan penjualan itu dari sisi F&B. Apalagi ini bulan Ramadan ya, banyak hotel yang berubah fungsi atau lebih mengandalkan penjualan F&B-nya ya, dalam bentuk delivery makanan langsung ke tamu-tamu yang menjadi database-nya mereka. Nah, sehingga di Juni sampai dengan Desember itu merupakan masa-masa yang nantinya kita akan coba untuk bangkit kembali. Ya, di situ kita akan membuat reopening plan seperti mengatur manning kembali, terus merestruktur semua organisasi yang ada, menghitung payroll yang akan kita keluarkan nantinya, sembari juga mengeluarkan PNP, SOP, dan training plan sesuai dengan new normal nantinya. Ya. Nah, kita berpikir dari sisi industri, di situ adalah masa di mana kita membutuhkan bantuan, kita membutuhkan support dari akademisi, ya, dari kampus-kampus vokasi yang ada, terutama seperti Poltekpar Medan, Palembang, ada UPH juga, dan kampus-kampus lainnya, yang mana dapat membantu kita untuk bisa mensupport tenaga handal, untuk bisa membantu kita di masa recovery yang kita planningkan, kita forecastkan untuk bisa terjadi di Juni sampai dengan Desember 2020. Sehingga match dengan mudah-mudahan kalau misalnya tidak diperpanjang masa tanggap daruratnya, sehingga match dengan kurikulum yang ada di kampus. Nah, saya pribadi juga, kita di IHG Masumut juga sudah mensurvei beberapa hotel yang ada di Medan terutama, untuk jika mereka tutup, kapan akan mereka buka. Ya. Dan semuanya juga sudah pada sepakat bahwasanya kita akan coba untuk buka di Juni 2020. Dan beberapa hotel juga sudah kita tawarkan untuk bisa jika ada kemungkinan untuk menerima mahasiswa on job training di masa periode recovery, kita pasti dengan senang hati akan membantu, kita pasti akan dengan senang hati menerima mahasiswa-mahasiswa tersebut. Karena memang kita butuh tenaga, kita butuh bantuan untuk di masa recovery. Nantinya di Juni dan di Desember 2020. Saya pikir cukup sekian paparan dari saya, Pak Dr. Kadir. Dan untuk menjawab tadi pertanyaannya Pak Zul ya, untuk sharing session ya. IHGMA juga udah membuat sharing session series nih Pak. Jadi sehingga semua para GM kita tergantung dengan background-nya masing-masing, root-nya masing-masing, kita sudah membuat, sudah menschedulekan sharing session yang nantinya bisa diikutin oleh semua pihak Pak, untuk bisa sama-sama kita bertukar informasi di sharing session tersebut. Nanti saya akan share flyer-flyernya untuk bisa diikutin bersama Pak. Terima kasih Dr. Kadri.
Terima kasih Pak Julham Ahmad. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke Bapak Jumri Sultoni untuk mempresentasikan. Waktu dan tepat kami persilakan Pak Jumri dalam kurun waktu kurang lebih 6 menit. Silakan Pak. Baik Pak Dr. Abdul Qadir, terima kasih. Mungkin panitia bisa share materi ya, karena nggak bisa kita share dari laptop kita, karena di blok ternyata. Mohon dibantu dari tim IT-nya. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Anwari, mohon izin Pak Putu, Laksaguna yang sudah hadir, kami izin untuk sharing apa yang kami akan lakukan terkait dengan strategi bagaimana melaksanakan praktik kerja nyata pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Baik, mungkin yang kita tunggu ya panitianya. Kita sangat menantang ini kalau lihat dari judulnya, karena kita sama-sama menghadapi yang real, yang tidak nyata ini. Tapi kita harus berani melakukan planning ataupun strategi apa yang ke depan kita akan laksanakan. Untuk yang pertama, mungkin sama-sama kita sudah lihat baik, saya lanjutkan. Secara quick review, kita mungkin sama-sama paham bahwa apa yang sedang terjadi saat ini, dan tadi juga sudah banyak disampaikan oleh narasumber sebelumnya, dampak COVID-19 ini luar biasa sekali, bahkan skala dampaknya belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi secara ekonomi, sosial, untuk pulih itu masih sangat panjang lagi waktunya. Dan data terakhir kita lihat ada 1.500 hotel, bahkan mungkin sekarang lebih yang sudah ditutup mungkin sementara. Kemudian dampak lain terhadap sektor pariwisata yang lain, ya, ini juga sangat besar sekali. Selanjutnya. Nah, kita masuk kepada dampak sektor pendidikan. Yang pertama yang sangat nyata sekali adalah sudah merubah sistem dan pola proses belajar mengajar. Yang tadinya mungkin satu kampus nggak pernah melakukan PJJ karena belum punya izin untuk melaksanakan PJJ. Sekarang tidak ada neko-neko, harus memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Kita sama-sama tahu tidak semua kampus sudah punya fasilitas seperti yang tadi BINUS punya, yang sudah punya sistem yang bukan karena masa COVID ini disiapkan, tapi sudah sejak lama memang memilikinya. Kemudian dampak yang kedua terhadap perubahan PBM, kita itu meminimais sistem praktik, bahkan cenderung menunda, atau bahkan meniadakan dalam proses saat ini. Ini yang terjadi juga, mungkin perlu dibuat webinar lagi, bagaimana mencari solusi praktik yang tertunda. Kemudian yang ketiga itu, tadi sudah dibahas sebagian, mengakhiri praktik kerja nyata pada periode Januari-Juni 2020 sebelum waktunya. Jadi termasuk mahasiswa kami di Poltekpar Medan, semuanya sudah kita
tarik dari industri. Dan yang terakhir adalah kita ini masih wait and see untuk melaksanakan PKN batch Juli 2020 sampai Januari 2021. Karena kita masih melihat pergerakan, peraturan, dan pola yang terjadi di industri. Selanjutnya, saya mengingatkan kembali, tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat memahami ini semuanya, bahwa PKN itu adalah bagian integral dari kurikulum. Sehingga tidak ada tawar-menawar bahwa PKN harus dilaksanakan dengan cara yang tentunya cara yang cerdas. Kita tahu PKN bagi mahasiswa itu merupakan implementasi yang sistematis bagaimana mereka bisa menguasai keahliannya di dunia kerja yang nyata. Dan tidak bisa teoritis lagi. Dia harus lihat bendanya, harus bisa melaksanakannya, dan harus bisa berkreasi dan akhirnya berproduktivitas karena kita adalah bagian dari vokasi. Nah, ini saya ambil dari Permenistek Dikti juga dikatakan bahwa praktek kerja lapangan atau on the job training itu adalah bagian dari mata kuliah vokasi yang memang harus dijalankan. Mau tidak mau harus cerdas bagaimana kita menyikapinya. Apa strategi yang harus kita punya? Saya langsung saja di sini menjawab. Next slide. Saya membagi ke dalam, ada 3 nanti, tapi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah masa pandemi dan masa pemulihan atau recovery ini saya masukkan ke dalam satu kelompok. Apa yang harus kita lakukan dari perguruan tinggi pariwisata, khususnya untuk vokasi, terkait dengan pelaksanaan PKN. Ide pertama itu adalah melakukan inventaris dan harmonisasi dengan stakeholder tempat praktek kerja nyata. Ternyata, ini masih ada hotel yang membutuhkan relawan untuk menyediakan akomodasi bagi tenaga medis atau ODP. Dan bahkan tadi informasi dari IHGMA, Pak Zulham, bahwa hotel masih ada yang buka. Bahkan pengalaman yang saya peroleh hari ini dan kemarin, saya berada di sebuah resort di Sumatera Utara, di Brastagi. Hotel-hotel besar yang relatif bintang 4 dan ada yang bintang 5, itu masih membuka dan ternyata ada tamunya. Jadi tidak tutup, hanya mungkin penurunannya yang sangat luar biasa. Ini sebagai benchmark untuk di Sumatera Utara karena kita belum diberlakukan PSBB. Poin yang berikutnya adalah bahwa hotel atau industri pariwisata yang telah merumahkan pekerja, ini sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Zulham, bahwa mereka pasti efisiensi untuk di labor cost. Justru kita dari perguruan tinggi mengambil ini sebuah momen kesempatan untuk masuk menggantikan labor cost yang begitu tinggi dengan talenta mahasiswa. Sehingga win-win solutionnya ketemu. Selanjutnya, hal itu selektif harus dilakukan. Jadi tidak semua tempat PKN juga. Dan satu mungkin yang ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau hotel mungkin kita masih bisa. Tapi kalau dia objek wisata, nah ini yang terkait dengan jurusan kepariwisataan harus dipikirkan lebih detail kembali. Karena mereka biasanya sudah tutup total. Tapi kalau hotel tadi saya melihat masih ada celah untuk kita melaksanakan PKN. Kemudian berikutnya adalah lokus PKN di masa pandemi dan masa recovery ini, kami akan melakukan
areanya adalah internal, yang pasti dalam negeri. Dan kita perkecil lagi, bukan daerah zona merah, karena ini pasti tidak mungkin kan kita masuk ke zona merah. Contoh Sumatera Utara untuk resort itu bukan zona merah, masih memungkinkan kita masuk ke dalamnya. Kemudian poin besar kedua, melakukan perubahan jadwal semester PKN. Artinya memundurkan atau menunda semester PKN yang semestinya Juli 2020 sampai Januari 2021 kita rubah menjadi dia nanti Januari 2021 hingga Juli. Dan ini tentunya solusi yang tadi kedua di masa pandemi dan recovery. Berikutnya. Nah ini kalau di masa normalisasi mungkin sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Zulham dari IHGMA bahwa kita harus melakukan review terkait bentuk pola kerjasama PKN untuk stakeholder. Jadi kita ini mematchingkan kembali stakeholder itu atau industri hotel, industri pariwisata, kondisi dia itu sedang apa, sedang butuh apa. Sehingga kita bisa masuk justru membantu gitu. Padahal kita sebenarnya membutuhkan, tapi justru kita dari sisi yang membantu industri. Jadi memang tadi poin saya katakan harmonisasi itu sangat penting sekali. Kita harus menginventaris, bahkan kita harus dekat dengan industri, apa keadaan yang sebenarnya sehingga kita bisa masuk atau tidak. Kemudian melaksanakan PKN tadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini sudah masa normalisasi dengan dasar kerjasama yang kuat berdasarkan pengalaman dari adanya pandemi COVID-19. Karena kita tahu ternyata dengan adanya COVID ini anak-anak kita yang di luar negeri ini ada yang kesulitan untuk pulang, bahkan ada hotel yang harus mengembalikan lebih awal tanpa harus menanggung tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Sehingga ini harus ditata ulang supaya hal-hal yang terjadi di masa COVID saat ini itu tidak lagi di masa mendatang. Dan yang mendukung terlaksananya kebersihan dan kesehatan individu dan lingkungan. Jadi ini menjadi titik awal kita untuk sadar bahwa ke depan kita ternyata harus tidak bisa lagi menghilangkan protokol kesehatan. Jadi bukan karena nanti selesai pandemi kita akan menghilangkan protokol kesehatan, ternyata tidak. Dari titik awal 2020 ini kita selanjutnya akan melakukan hal tersebut. Dan terakhir untuk penutup kami, walaupun tidak ada yang bisa memastikan kapan COVID-19 itu akan berakhir, tapi tetap harus menentukan strategi yang cerdas bagaimana kita bisa melaksanakan PKN. Hari ini salah satu strategi kita berkumpul, saya yakin akan ada solusinya. Bagaimana supaya anak-anak kita, mahasiswa bisa memperoleh capaian pembelajaran yang ditetapkan untuk profil lulusan. Walaupun kita tahu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah menyatakan bahwa capaian pembelajaran mungkin tidak lagi menjadi sebuah kewajiban 100% karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Dan yang terakhir, peran industri atau stakeholder tempat PKN sangat besar sekali untuk pelaksanaan program PKN. Sehingga kata kuncinya saya mengatakan harmonisasi kerjasama yang baik itu sangat diperlukan. Dan mudah-mudahan mulai hari ini kita sama-sama
kami di Poltek Parmedan beberapa minggu terakhir sudah mulai melakukan yang kami katakan harmonisasi tadi. Kami sudah menghubungi beberapa industri, tempat-tempat PKN. Apa kira-kira peluang yang bisa kami masukin? Khususnya yang terdekat adalah di Sumatera Utara. Jadi kami tentunya dengan IHGMA, di sini ada Pak Julham, kami tetap keep in touch, duduk bareng, ngobrolin tentang salah satunya bagaimana peluang untuk PKN di periode yang Juli ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Saya rasa demikian paparan saya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Dr. Abdul Qadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumri Sultoni atas presentasinya yang sangat menarik, yang tentu mendapatkan suatu wawasan bagi seluruh peserta bagaimana strategi PKN di saat maupun pasca pandemi COVID-19 saat ini. Baik, berikan tepuk tangan, aplaus kepada keenam narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, ini kita masuk kepada sesi tanya jawab. Begitu banyak pertanyaan yang masuk, tapi mengingat waktu begitu sudah mendesak. Jadi kami memilih satu pertanyaan. Satu pertanyaan tersebut kemungkinan akan kita ajukan kepada satu narasumber, yaitu ladies first, kepada Ibu Dina. Bu Dina. Selamat sore Bu Dina. Ibu Dina mohon izin Pak, sudah ada rapat lagi dengan pertemuan Zoom yang lain, jadi bisa dialihkan kepada peserta yang lain. Oke, kalau gitu kita ajukan ke Pak Arif, ya. Pak Arif Zulkarnain, Pak. Ini ada pertanyaan. Ya Pak. Siap. Oke, nah, ini ada pertanyaan dari salah satu dosen yang bernama Erna Wigayati dari Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta. Ya, Pak, ya. Ini mungkin menyangkut pertanyaan bagaimana untuk meyakinkan para orang tua dan mahasiswa bahwa pelaksanaan PKN di masa dan pasca pandemi COVID-19 agar tidak khawatir dan mereka merasa aman. Kira-kira jelas pertanyaannya, Pak? Pak Arif? Oke, terima kasih. Silakan, Pak. Ulang ya pertanyaannya, bagaimana meyakinkan orang tua dan Ya. mahasiswa gitu ya? Meyakinkan orang tua Aman gitu ya? Iya, Pak. Betul ya, Dr. Supaya Abdul aman. Qadir ya? Ya, benar, Pak. Silakan, Pak. Ya. Aman, oke. Ya. Baik, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Suara apa? Videonya Ibu bisa Erna di-on kan? Wigayati. Erna Wigayati. Salam kenal dari Surakarta, Jakarta Pak. dengan saya, Hotel Manajemen Binus University Jakarta. Ya, pertama Putus. Ada kendala sepertinya, Pak ya. Pak Arif. Halo.
Halo, Pak Arif. Baik, sepertinya ada kendala di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya coba alihkan satu pertanyaan lagi, mungkin untuk dijawab Pak Asep. Asep? Halo? Siap. Saya standby. Ya, Pak Asep. Ini ada pertanyaan yang saya rangkum, yang pertanyaannya hampir mirip-mirip. Ya, Pak ya. Ini berasal dari Ibu Ika Sugiono Junit dari Universitas Bunda Mulia, kemudian Pak Miswan dari Universitas Said, Pak Dr. Laili dari Universitas Halu Uleo, kemudian Pak Doni Riyadi dari Politeknik Pariwisata Palembang, yang pertanyaannya kira-kira hampir sama, gitu Pak. Apakah on the job training selama 6 bulan masih efektif pada masa pandemi COVID-19? Atau bagaimana cara praktik yang seharusnya dilakukan? Kira-kira jelas Pak Arif? Baik, saya coba Pak. Silakan Pak. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini saya Pak Miswan nih, ini dosen saya ini dulu. Chef Doni juga kolega. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau ditanyakan apakah 6 bulan itu efektif, tentu tidak ya Pak ya. Kita juga sebagai dosen dan profesional itu juga harus belajar. Kalau ada Pameo itu istilah itu bilang belajar itu sampai mati gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah 6 bulan itu cukup, nggak cukup Pak. Tetapi dengan situasi yang terbatas ini, ya kita harus memanfaatkan apapun yang kita bisa, gitu ya. Tadi udah dijelaskan, dipaparkan, mungkin saja cuma 3 bulan sudah cukup, tapi pengayaan itu terus diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa kita. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Arif tadi, itu ide-ide bagus sekali. Jadi keterampilan mereka bisa asah dan mereka bisa pelajari di mana saja, tidak harus di industri. Ya, tadi hasil riset kami menyatakan bahwa attitude itu menjadi yang paling penting. Ya, nilai-nilai kebaikan, ulet, kejujuran, dan mau belajar itu yang paling ditekankan. Itu saja dari saya mungkin Pak, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran atau menjelaskan apa yang tadi teman-teman tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep Parantika atas deskripsinya. Semoga pertanyaan tersebut dapat karena kita butuh 5-6 jam lagi diskusi ini supaya lebih enak dan menarik, tetapi karena memisahkan kita adalah waktu, maka dari itu saya mencoba Hadir. Unmute, Pak. Pak Kadir, speakernya ke mute. ya Pak, ya. Pada masa pandemi ini tentu sudah terjadi metamorfosis. Ya. Jadi kebiasaan paradigma lama saat ini kita harus menggunakan teknologi online. Tentu dengan situasi seperti ini, teknologi adalah suatu prioritas yang sangat utama. Nah, perguruan tinggi yang paling siap sebenarnya adalah pendidik perguruan tinggi vokasi yang mempunyai dasar-dasar, filosofi, dan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan dengan berbasis teknologi. Nah, ketika teknologi itu tidak digunakan atau tertinggal, maka perguruan tersebut mungkin akan
tenggelam karena terjadinya disrupsi teknologi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Clayton Christensen dalam teori inovasi disrupsi yang berbunyi kira-kira seperti yang saya kemukakan. Prediksi Clayton Christensen, hampir 50% dari seluruh universitas di Amerika Serikat akan bangkit 10-15 tahun ke depan. Maksudnya akan bangkrut 10-15 tahun ke depan. Penyebabnya karena universitas-universitas tersebut terdisrupsi oleh keragaman terobosan inovasi seperti online learning. Hal itu juga dikuatkan oleh Gartner yang mengatakan bahwa 60% universitas di seluruh dunia akan menggunakan teknologi virtual reality. Nah, sesuai dengan pendapat para pakar teori tersebut, seyogianya dalam merealisasi praktik kerjanya nyata nantinya tentu harus diiringi dengan virtual teknologi, yaitu teknologi berbasis online. Saya kira demikian kesimpulan yang kita ambil dari webinar pada sore hari ini. Semoga webinar ini bisa bermanfaat bagi seluruh peserta sehingga kita menambah wawasan dan ilmu di masa yang akan datang. Untuk itu, kami juga mengingatkan kepada para peserta, nantinya seluruh PowerPoint yang dipresentasikan pada saat ini akan dikirim melalui email dan sertifikat juga akan kirim melalui email. Nah, salah satu kami mohon bantuan kepada para peserta untuk dapat mengisi kuesioner nanti untuk manfaat kepada kami di masa yang akan datang. Akhir kalam, bila ada kesalahan, kekurangan di sana-sini, kami mohon maaf lahir dan batin. Dan secara pribadi, saya mengucapkan selamat rumah masing-masing, selamat beribadah puasa Ramadan bagi yang melaksanakannya. Semoga kita sehat selalu, terhindar dari COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak. Terima kasih. Videonya hidupkan semua. Mau thank you kepada Pak Anwari, Pak Direktur. Hidupkan semua videonya. Aduh, makasih. Terima kasih. Yang mau makan apa durian ucok disiapin sama Pak Anwari. Durian ucok Pak. Aja ke Bandung Pak Anwari. Simpan dulu Pak. Amin. Terima kasih Pak Anwari. Makassar rindu dengan medan-medannya Pak Kadir. Terima kasih banyak Pak Anwari. Ya. Kita masih ada satu sesi lagi minggu depan Ibu-Ibu. Tentang topiknya itu tentang riset di masa COVID dalam proses pengumpulan data. Kayaknya lebih menarik karena ini belum dibahas. Nanti satu kali show lagi nanti pembicaranya Pak Kadir salah satunya. Semoga nanti teman Bapak Ibu juga bisa join ya. Siap Pak Kadir. Tunggu Pak. Terima kasih. Mari. Terima kasih semuanya. Anwari. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Itu Pak Anwari. Bu Yogi. Halo. Halo, Bu Jeli. Iya. Apa kabar Bu Yogi? Bu Yogi apa kabar? Bu Jeli. Halo, Bu Jeli. Orang-orang hidup di Pari nih. Bawa yang lanang. Reuninya di sini. Ketemu di sini di kelas. Virtual.
Sampai jumpa semua. Iya, sampai Bye. jumpa. Bu Eni, Terima bye. kasih. Bu Enda nggak ada ya, Bu Enda? Bye. Bye.